Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Adabul Masyi ila Shalah, adab pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, penulis kitab yang terkenal yang bernama Thalathatul Usul dan Qawaidul Arba'. Jadi seorang ulama yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, juga menulis beberapa kitab tentang ilmu fikih. Jadi beliau tidak hanya menulis ilmu yang berkaitan dengan akidah, tauhid, tapi juga menulis ilmu yang berkaitan dengan fikih. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang beliau tulis, yaitu fokus pada pembahasan yang urgen, yang sangat penting di dalam ibadah. Jadi beliau dalam kitab ini membahas tentang, sebelum kitab ini kita telah menyelesaikan kitab Syurutus Shalah, yaitu kitab yang membahas tentang syarat sah salat, rukun-rukun salat, perkara yang wajib di dalam salat. Kemudian dalam kitab ini beliau merinci hukum yang berkaitan dengan salat, tapi fokus pada perkara yang penting. Di antaranya tentang adab-adab sebelum memulai salat. Juga dalam kitab ini membahas tentang perkara penting dalam salat berjamaah. Kemudian salat-salat yang sunnah. Juga membahas tentang zakat dan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan, hidayah taufiknya untuk menyelesaikan membaca atau mempelajari kitab beliau ini. Taib, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang adab sebelum memulai sholat, atau adab pergi ke masjid.
terhenti kita pada perkataan beliau tentang doa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim ketika dia menuju masjid atau keluar dari rumahnya. Di antaranya doa yang beliau paparkan dalam kitab ini adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi basari nuran, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain ada lafaz yang agak berbeda dengan lafaz yang beliau sebutkan ini. Yang mana saja yang kita hafal, amalkan, maka sah insyaallah. Kemudian beliau juga menyebutkan perkara yang sunnah ketika memasuki masjid. Kata beliau di sini, fa idza dakhalal masjid istahabba aw istuhibba lahu ay yaqdima aw yuqaddima rijlahu al-yumna. Sunnah hukumnya mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Kalau diperhatikan santri-santri semua, kalau mau masjid perhatikan kaki mana yang duluan masuk. Khalid, kaki apa yang duluan masuk Khalid ke masjid? Kaki kanan. Dan di sini memiliki pahala tentunya, karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan, batasan masjid sehingga kita bisa mengamalkan memasukkan kaki yang sebelah kanan sampai di mana Ustaz? Misalnya di masjid sini, apakah teras atau pas masuk di pintu situ? Taib, yang benar pas masuk di pintu. Pintu di situ berlaku kita disunnahkan mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Bukan di teras ya. Kalau teras tidak termasuk masjid. Jadi yang masuk masjid adalah bangunan. Bangunan yang menutupi ruangan masjid. Sisi masjid itu masuk ke hukum masjid. Makanya kalau orang jualan di teras masjid boleh. Kalau di dalam masjid tidak boleh. Jadi berlaku, kapan berlaku sunnah memasukkan memasukkan sebelah kaki yang kanan, yaitu kalau di masjid kita ini itu jelas, itu di depan pintu, ketika yang sebelah kanan untuk masukkan, dahulukan. Jadi di situ, bukan di terasnya. Taib, ini perkara yang penting juga untuk kita menentukan mana bagian yang masjid, supaya kita menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Di antaranya disunnahkan mendahulukan kaki yang kanan, dan disunnahkan ketika keluar mendahulukan kaki yang kiri. Dan juga hukum-hukum yang lainnya seperti haram berjualan di dalam masjid. Batasannya di mana? Itu kita sudah tahu batasannya. Jadi hukum masjid ada bangunannya jelas. Jadi teras masjid tidak termasuk masjid. Jadi masjid yang ditutupi oleh bangunan masjid. Pondasinya kemudian bangunan, di dalamnya itu masjid. Yang di luar walaupun kita bikin teras itu tidak termasuk masjid. Kemudian dan disunnahkan juga ketika kita masuk masjid membaca doa. Apa doanya? Yang beliau ajarkan kemarin. Sampai tidak kemarin kita sampai di pembahasan doa masuk masjid? Belum ya?
Taib, kata beliau, setelah dia masuk masjid, wa yaqul, dia mengatakan, Bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu doanya. Kemudian solawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi. Di sini doa yang beliau paparkan ada riwayat yang lain. Jadi setelah kita masuk, kita masuk ke masjid, sebelah kanan kita dahulukan. Disunnahkan juga kita masuk masjid itu bersolawat. Demikian juga ketika keluar. Cuma para ulama memperbincangkan apakah solawat ini dibaca di awal doa atau setelah berdoa. Kalau Syekh di sini menyebutkan solawat setelah doa itu. Namun ada sebagian ulama yang lain mengatakan begitu dia masuk masjid dia solawat dulu. Setelah Bismillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, baru dia mengucapkan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ada doa yang lain, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang mana saja doa yang warid yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari hadis yang sahih, kita amalkan boleh, hukumnya sunnah. Jadi begitu masuk, Bismillah, bersolawat. Setelah solawat baca doa yang tadi, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, dahulukan kaki yang kiri, mengucapkan apa? Salawat lagi. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu kalau keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nanti beliau akan sebutkan di sini. Wa inda khurujihi, dan ketika keluar, yuqaddimu rijlahul yusra, maka dia dahulukan kakinya yang kiri. Kalau ada yang bertanya apakah ini berlaku untuk masjid hanya masjid Ustadz, apakah bisa untuk yang lain? Kata para ulama berlaku juga pada tempat-tempat yang lainnya. Seperti rumah, masuk rumah dahulukan sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Mereka kiaskan tempat-tempat yang baik, memasuki tempat yang baik. Wa yaqul, dan mengucapkan ketika dia keluar dari masjid, waftahli abwaaba fadlik, waftahli abwaaba fadlik. Setelah dia berselawat, kemudian kata beliau, wa idza dakhalal masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Ketika dia masuk masjid, maka jangan dia langsung duduk. Hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat dulu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Hadis sahih. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk dulu sampai dia sholat dulu 2 rakaat. Subhanallah. Jadi sebelum masuk masjid sudah ada adab. Pada pertemuan sebelumnya mulai dari rumah itu. Adabnya apa dari rumah? Siapa yang masih ingat? Bersuci dahulu dari rumah.
Sedang berhadas, wudhu dulu. Hadas kecil, hadas besar ya mandi dulu. Ada najis di badan, dibersihkan dulu. Kemudian melangkahkan kaki menuju masjid dalam keadaan sakinah wal waqar, tenang, khusyuk, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pas mau masuk masjid ada adabnya, yaitu dengan membaca doa. Ada yang dibaca, ada yang dilakukan, yaitu dengan kaki kanan masuk. Setelah masuk baca doa lagi, subhanallah. Baca doa lagi. Ini kalau kita perhatikan, Allah ingin kita itu mengingat Dia. Allah ingin kita itu mengingat Dia, selalu kembali kepada Dia. Dan ini yang Allah suka kepada kita. Bahkan disyariatkannya ibadah itu ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami ini, Allah itu suka hambanya itu mengingat Dia. Allah mengatakan tentang solat, wa aqimis solata li dzikri. Tegakkanlah solat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar hati kita ini terpaut, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diganggu oleh jin, oleh setan. Orang yang jauh dari zikir kepada Allah, jarang berzikir, akan sering diganggu oleh setan. Makanya tidak heran ketika orang jarang berzikir, dia cenderung buat bikin maksiat itu, bikin dosa. Orang suka ngerokok misalnya karena dia jarang berzikir itu. Suka nyuri, masuk kantin makan 5 dibayar 2. Itu orang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dekat dengan Allah, hatinya terpaut dengan Allah, sering berzikir, Allah akan ingatkan dia. Ketika ingin berbuat dosa, Allah ingatkan. Tapi ketika dia jauh dari Allah, dia ingin bikin dosa, Allah kasih biar. Karena Allah itu ketika kita ingat dia, dia ingat kita. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi ketika kita sering mengingat Allah, di mana saja sambil dulu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ketika di kondisi yang kita cenderung ingin berbuat dosa, biasa Allah ingatkan kita itu. Allah ingatkan, akhirnya tidak jadi bikin dosa. Tapi ketika orang itu tidak biasa mengingat Allah, jauh dari Allah, bikin dosa, Allah biarkan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang ya'shu, tidak mau berzikir, enggan berzikir kepada Allah, enggan berzikir kepada Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitana, kami akan membiarkan setan menggoda dia, menyeret dia. Fahuwa lahu qarin, setan itu akan menjadi teman. Perhatikan santri. Antum biasakan dari kecil berzikir kepada Allah supaya besar tumbuh di atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasakan bikin maksiat, bikin kelalaian, bikin dosa. Taib. Idza dakhala ahadukum masjid, jika kalian masuk ke masjid, maka jangan dia langsung duduk dulu sebelum dia menunaikan sholat
2 rakaat. Secara zahir kalimat yang agung ini dari Rasulullah SAW, jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sebagian ulama memahami bukan berarti kalau kita masuk masjid nanti duduk dulu baru sholat. Ini sebagian orang salah memahami hadis yang agung ini. Jadi masuk masjid nanti ini disyariatkan untuk orang yang ingin duduk. Tidak. Ini disyariatkan untuk orang yang mau menetap di masjid atau masuk masjid walaupun dia tidak duduk. Jadi ucapan Rasulullah SAW jangan dia duduk sebelum sholat dulu, itu mimbab kata para ulama aglabiyah. Karena kebanyakan orang yang masuk masjid ingin duduk. Tapi ketika di kondisi yang dia tidak duduk, tetap dia disyariatkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid walaupun dia tidak duduk. Misalnya dia masuk masjid mau mondar-mandir misalnya, mau memperbaiki apa gitu, tetap dia disyariatkan untuk sholat walaupun dia tidak duduk. Taib, kemudian kata beliau, subhanallah, wa yashtagil bi dzikrillah au yaskut. Setelah dia masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dia sibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah, istighfar, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia ulang-ulang atau istighfar. Atau mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian ini termasuk zikir. Tidak ada ulama yang menyelisihi yang mengatakan dengar kajian ini tidak zikir. Ini termasuk zikir. Jadi mendengarkan kajian, berada di majelis ilmu, mendengarkan tausiah, fawaid, faedah-faedah ilmiah dan seterusnya, halal haram, itu termasuk zikir. Jadi apa yang kita lakukan di majelis ini, duduk, menulis, mendengarkan, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yaskut, kalau dia tidak bisa berzikir, minimal diam. Minimal diam, tidak boleh bikin kerusuhan, keributan di masjid. Sampai teriak-teriak di masjid, tidak boleh. Karena masjid memiliki kehormatan. Masjid memiliki kehormatan. Orang yang masuk masjid ada adab-adabnya. Coba antum lihat, mau masuk sebelah kanan, masuk baca doa, sholat dulu. Setelah sholat zikir. Ini masuk masjid, kejar-kejaran, main karate, teriak-teriak, la haula wala quwata illa billah. Perhatikan ini santri, jangan dilakukan seperti itu. Di dalam masjid, masjid memiliki kehormatan. Tidak boleh kita coreng kehormatan itu. Apa kehormatannya? Dijaga adab dalam masjid. Tidak boleh ribut, apalagi teriak-teriak. Minimal yang kita lakukan ketika kita masuk masjid, diam. Sudah. Jangan bikin keributan. Kalau tidak mampu, tidak mau berzikir. Wala yakhudu fi haditsid dunya. Kemudian jangan dia berlarut-larut membicarakan perkara dunia. Kalau 1-2 kali misalnya ada kebutuhan, cerita tentang urusan dunia boleh. Karena kadang mungkin nanti di masjid baru ketemu. Tapi kalau kerjaannya masjid dibikin meeting, pertemuan, cerita urusan dunia, urusan keuntungan ini dan itu dan seterusnya di masjid, hukumnya makruh. Wala yakhudu fi haditsid dunya. Apalagi ditekankan kemakruhan ini kalau
ingin menunaikan sholat. Orang lain masuk masjid, zikir, menunggu iqamat, zikir. Ini tidak cerita tentang dunia. Tadi kamu jualan dapat berapa? Tadi kamu ini begini, begini. Urusan dunia tidak boleh. Makruh hukumnya. Kecuali memang dibutuhkan saat itu, pas di situ ketemu ada yang ingin dibicarakan ya. Sekali dua kali. Tapi jadikan kebiasaan di masjid cerita urusan dunia dilarang oleh para ulama. Karena masjid ini memiliki keutamaan. Masjid dibangun bukan untuk itu. Tujuannya untuk berzikir. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a an turfa'a, di masjid Allah, di rumah Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan nama-namanya, yaitu dipuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini memiliki kehormatan. Sekali lagi tidak boleh kita membuat keributan, membuat kekotoran di masjid. Perhatikan santri perhatikan. Jadi tuntutan dari itu tidak boleh bikin kotor, baik sesuatu yang bikin kotor masjid yang bermakna, yang sesuatu yang maknawi atau makna yang hissi. Kalau sesuatu yang membuat kotor masjid bermakna hissi seperti taruh tai di masjid, haram. Kalau ini sudah jelas haram. Atau buang kotoran, sampah juga tidak boleh ya ikhwan akhwat. Perhatikan. Masjid memiliki kehormatan. Kalau antum lihat ada kotoran, ambil. Sampah ambil, terus taruh di sampah. Ini sembarang makan makanan ringan, snacknya dibuang sembarang. Terus ditumpahin kuah apa, la haula wala quwata illa billah. Ini tidak boleh ikhwan. Santri tidak boleh ya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kita di sini. Kita jaga bersama, jangan dikotori masjid. Masjid ini memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita juga menghormati masjid. Kita jaga kebersihan masjid baik dari sisi hissi maupun maknawi. Maknawi tadi seperti bikin keributan, kejar-kejaran, teriak-teriak. Kayak orang yang di pasar teriak, tidak boleh itu. Taib. Famadama kadzalika fahuwa fi sholatin. Kemudian ada perkara yang teringat atau saya ingin berikan tanbih atau peringatan kepada santri semua, baik santriwati maupun santri, untuk menjaga kebersihan masjid atau pondok ini. Perhatikan. Yang senang makan snack, kalau antum makan snacknya dipegang dulu. Kemasannya, jangan langsung sembarang dibuang. Terus cari tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Perhatikan, kalian santri itu harus terdepan orang yang mempelopori kebersihan. Kalah sama orang yang di luar sana, jangan. Jadi kalau antum makan snack, pegang dulu snack kemasannya. Terus jalan dapat tempat sampah, buang di tempat sampah. Ini habis makan, makan snack tak. La haula wala quwata illa billah. Antum tahu siapa yang antum persusah itu? Antum persusah teman-teman antum yang lain yang ingin yang petugas kebersihan. Tapi kalau bersih sedikit yang dia bersihkan, sedikit kerjaannya. Ini tiap hari. Bahkan saya pernah temukan ditumpahi mie lagi. Lah Allah kata depan
Ini jangan terjadi ya. Kalau misalnya kalian makan tumpah, dibersihkan, jangan dibiarkan. Perhatikan. Ya, ini penting. Penting. Taib. Famadama kadzalika fahuwa fi sholatin. Selama dia berada di dalam masjid, perhatikan. Selama dia berada di dalam masjid, orang yang tadi yang menetapi adab, setelah dia masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu sholat, dia berzikir, setelah sholat dia lagi duduk. Kata beliau, famadama kadzalika fahuwa fi sholatin. Selama dia masih di masjid, masih berzikir, maka dia masih terhitung sholat. Wal malaikatu tastaghfiru lahu ma lam yu'dhi aw yuhdits. Dan malaikat disebutkan dalam riwayat terus memohonkan ampun bagi orang yang ada di masjid tadi. Malam yu'dhi dengan syarat selama dia tidak mengganggu. Termasuk bikin keributan, ganggu temannya, ingat. Aw yuhdits, atau tidak berhadas. Jadi begitu kita masuk masjid, setelah sholat atau menunggu sholat, perbuatan kita menunggu zikir itu terhitung kita sholat. Kita sudah terhitung sholat, pahala sholat sudah mulai jalan itu, subhanallah. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang menunggu sholat di masjid sambil berzikir, tidak mengganggu dan dia belum berhadas, terus menerus para malaikat mendoakan pengampunan buat orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk. Apalagi sambil mau menunggu sholat isya, kita kajian. Ada di majelis ilmu. Jadi para malaikat, selama kita tidak mengganggu, bikin keributan di masjid sini, kemudian selama tidak berhadas, para malaikat senantiasa mendoakan kita. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, beri rahmat kepada si fulan. Disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah SAW. Didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti itu. Subhanallah. Biasa kita ini susah-susah pergi ke orang soleh minta didoakan. Yang bisa jadi doa orang soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mungkin punya dosa. Tapi ini yang mendoakan kita ini malaikat, orang yang tidak memiliki dosa. Malaikat itu kalau berdoa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mendoakan kita adalah para malaikat, agar dosa kita diampuni selama kita menunggu sholat berikutnya. Subhanallah. Tapi ingat dengan syarat lam yu'zi, tidak mengganggu. Teriak-teriak di masjid, bikin keributan, bikin onar. Dan lam yuhdits, selama tidak berhadas. Subhanallah. Kemudian alhamdulillah selesai. Jadi adab menuju masjid untuk menunaikan sholat, alhamdulillah selesai. Pembahasan berikutnya masuk ke sifatus sholah. Sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membuat bab di kitab beliau ini dengan judul Babu Sifatis Sholah. Bab tata cara sholat, kaifiyat sholat atau sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Yustahabu ayyakuma ilaiha inda qaulil muadzin qad qamatis sholatu in kanal imamu fil masjid. Disunnahkan, kata beliau, dianjurkan ayyakuma ilaiha, orang yang ingin menunaikan sholat ini berdiri.
Inda qaulil muadzin, pada perkataan muadzin qad qamatis shalah. Jadi begitu muadzin mengatakan qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, kita sudah berdiri itu. Sudah berdiri, sudah mempersiapkan diri di shaf, mengambil shaf tempatnya. Perhatikan santri, ini imam muadzinnya qad qamatis shalah, masih kejar-kejaran, masih berbaring di sudut, santai lagi. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Perhatikan santri, jadi begitu muadzinnya sudah iqamah, antum sudah harus di depan, di shaf, sudah siap. Bahkan yang bikin riskan apa? Imamnya sudah berdiri di depan, masih aja lambat, sengaja memang. Nah, ini termasuk sifat apa? Sifat meremehkan. Tidak boleh seperti itu. Jadi begitu muadzinnya mengatakan qad qamatis shalah, kita sudah pada lafaz qad qamatis shalah kita sudah harus siap, sudah berdiri menuju shaf kita masing-masing. Perhatikan. Kemudian kita lanjut, wa illa idza ra'ahu in kana al-imamu fil masjid, kata beliau, ini dilakukan kalau imamnya ada di dalam masjid. Jadi kalau imam saat itu ada di dalam masjid bersama kita, maka berdirinya kita pada lafaz qad qamatis shalah. Muadzinnya mengatakan ketika dia iqamah mengatakan qad qamatis shalah. Nah, di situ kita berdiri menuju shaf sudah. Itu kalau imamnya ada dalam masjid. Wa illa idza ra'ahu, kalau imamnya belum dalam masjid, tidak ada masjid, masih di luar, berarti idza ra'ahu, si makmum ini berdiri ketika sudah melihat si imam. Dia lihat imamnya sudah masuk, di situ mereka sudah siap-siap berdiri berjalan menuju shaf. Qila lil imami Ahmad qabla takbir taqulu syai'an. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, qila lil imami Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad, karena kitab ini berjalan di atas mazhab Hambali. Jadi pendapatnya Imam Ahmad yang dikumpulkan di kitab ini. Dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, qabla takbir taqulu syai'an, sebelum anda bertakbir, apakah ada ucapan, ada bacaan-bacaan sebelum takbir? Qala la, Imam Ahmad mengatakan tidak ada bacaan. Jadi pas mau takbir tidak ada bacaan apapun yang diucap. Idlam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah ternukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadin min ashabihi, dan juga tidak pernah ternukil dari salah satu sahabat beliau, satu saja tidak pernah ternukil. Artinya beliau ingin menegaskan tidak ada bacaan yang disyariatkan ketika orang ingin masuk ke dalam sholat, ingin memulai sholatnya, kecuali ucapan takbir. Kecuali ucapan takbir. Ini mau menyindir atau mengkritik sebagian pendapat yang mengatakan sunnah atau dianjurkan mengucapkan niat di dalam sholat. Mau sholat niat, usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin ma'muman au imaman.
Kata Imam Ahmad tidak ada seperti ini. Gimana ini orang jauh dari Kayu Adi ini datang sini cuma main-main. Taib. Jadi tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang dibaca di awal masuk sholat kecuali Allahu Akbar. Kecuali Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad tidak pernah ternukil dari Rasulullah dan dari sahabat. Satu orang sahabat saja tidak ada. Jadi yang disunnahkan, disyariatkan adalah awal masuk mau sholat yaitu Allahu Akbar. Ucapan itu. Tidak ada ucapan yang lain. Ustadz biar cuma bismillah, Ustadz bismillah Allahu Akbar, biar bismillah, tidak ada. Begitu mau masuk sholat Allahu Akbar, itu saja. Tidak ada ucapan-ucapan yang lain yang ternukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusawwil imamus sufufa bimuhadatil manakib wal aq'ub. Kata beliau, tsumma yusawwil imamus sufuf. Kemudian setelah itu imam disyariatkan meluruskan shaf. Maksudnya shafnya makmum. Jadi tugasnya imam setelah shaf sudah terbentuk, meluruskan shaf. Maksudnya sini kalau dia lihat shaf bengkok. Tapi kalau dia lihat sudah lurus, ya sudah. Dia mulai sholat. Kalau dia lihat bengkok, tugasnya meluruskan. Sunnah hukumnya. Bimuhadzatil manakib wal aq'ub. Bagaimana cara meluruskan? Cara meluruskan si imam ini meluruskan shaf dengan dua cara. Yang pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, yaitu si imam bergerak. Yang dia lihat agak ke depan disorong ke belakang. Kalau di zaman Rasulullah SAW sahabat pakai kayu, tongkat, kasih lurus, lurus dengan perbuatan. Cara yang kedua dengan ucapan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf-shaf kalian wahai jamaah. Begitu. Jadi bukan cuma ucapan, diperhatikan juga. Kalau masih ada yang bengkok, disuruh luruskan. Begitu. Ini kalau si imam ini melihat ada yang tidak beres di shafnya, ada masih bengkok. Tapi kalau dia lihat lurus, tidak usah. Karena sebagian di antara kita, imam-imam kita menyangka bahwasanya ucapan sawu sufufakum itu ucapan yang disyariatkan. Tidak disyariatkan kita mengucapkan sawu sufufakum, tidak. Yang disyariatkan kita, ucapan itu menyuruh si makmum ini supaya lurus shafnya. Upaya supaya makmum lurus shafnya. Artinya apa? Ketika dia lihat sudah lurus, ya tidak usah ya dia bilang luruskan shaf, tidak usah. Tidak disyariatkan lagi. Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu di awal perkara saja. Tapi setelah para sahabat sudah tahu hukum sudah lurus, Rasulullah tidak melakukan itu terus. Sudah tidak melakukan itu karena Rasulullah setelah lihat lurus, beliau langsung takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilihat sudah lurus, sudah tidak usah bunyi. Bilang sawu sufufakum. Lafaz ini tidak disyariatkan. Lafaz tidak disyariatkan. Karena tujuan lafaz ini menyuruh makmumnya supaya lurus shaf. Begitu tujuannya. Kalau sudah lurus ya tidak usah mengucapkan sawu sufufakum.
sebagaimana yang diyakini oleh sebagian para imam-imam. Taib. Nah, bagaimana cara standar untuk mengukur sudah lurus atau tidak? Bimuhadatil manakib wal aqub, dengan mensejajarkan manakib, bahu, wal aqub, dan mata kaki. Perhatikan, ingat ini ikhwan semua, demikian juga akhwat yang ingin sholat berjamaah. Standar mengukur sudah lurus soft atau tidak dengan melihat bahu, sejajar bahu dengan sejajar mata kaki dengan orang yang ada di sampingnya. Jangan dilihat ujung kaki. Kadang orang itu ada yang kakinya panjang, ya tidak bisa sama itu. Ada yang kakinya pendek. Maka yang dilihat adalah bahu dengan mata kaki. Walaupun kakinya ada yang menjulur begitu tidak ada masalah. Yang penting mata kakinya sejajar, bahunya sejajar. Demikian. Taib ini hukumnya apa? Meluruskan shaf, merapat shaf, hukumnya apa? Kata beliau hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Meluruskan shaf, merapatkan shaf, hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Bukan berarti kalau sunnah kita abaikan, kita remehkan, tidak boleh. Tetap kita bersemangat bagaimana di shaf itu kita lurus. Nah, bagaimana kita lurus. Taib ya ikhwah, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengar, kita pelajari, kita simak ini, dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari di beberapa majelis yang lainnya menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah bobot pahala kita, mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.